شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي بعده والمبعوث شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن الله يعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وفي رواية أخرى خير لك من الدنيا وما فيها. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من المؤمنين. Hadirin saat karamin wal karamat, saat karamin wal muhtaramat, jamaah salat isya dan salat tarawih dan i'tikaf di Masjid Istiqlal ya. Semuanya mudah-mudahan oleh Allah dikaruniai, dikabulkan puasanya, bacaan Al-Qur'annya, seluruh ibadahnya, termasuk juga dikaruniai dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Dr. Haji Nasrul Umar rahimahullah pada dasar yang dirahmati Allah SWT. Tema yang digunakan untuk kita bahas pada malam yang terakhir atau bahkan mungkin malam terakhir Ramadan di tahun 1440 Hijriah adalah tentang tata dakwah di era milenial. Tema ini barangkali dimintakan dan kemudian ditaruh di tema yang terakhir karena kita semuanya kesulitan, apalagi dalam Istiqlal yang memenuhi ruangan-ruangannya. Tadi Prof. Nasir Umar menyampaikan pada 10 hari terakhir Ramadan tahun ini begitu luar biasa di Istiqlal. Jamaah tidak lagi membedakan atau tidak lagi hanya iktikaf di malam ganjil, tapi seluruh 10 hari terakhir daripada Ramadan diiktikafi. Cara pandang yang saya kira merujuk pada realita yang ada di Indonesia juga, bahwa kita mendapatkan dua susah berpuasa tahun ini. Ada yang dimulai dengan hari Senin, ada yang dimulai dengan hari Selasa, ada yang baik kuliah, ada yang baik Islam, tapi semuanya pasti sama, memulai Ramadan dengan tanggal 1 Ramadan dan nanti akan beridul fitri semuanya pada tanggal 1 Syawal 1445 ini. Insya Allah dia tidak mendapat. Dengan berkata ini maka kita bersyukur bahwa Subhanallah jamaah Masjid Istiqlal dan masyarakat secara umumnya mempunyai dan mendapatkan hikmah yang luar biasa dari adanya puasa atau ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dengan adanya bulan Ramadan sebulan Al-Quran, bahkan digembling dengan i'tikafnya, yang mulainya dengan zakatnya. Seluruh kebaikan ini pastilah tidak ingin hanya untuk menjadi milik dan dinikmati hanya oleh para jamaah saja, oleh para jamaah yang ada di Istiqlal saja, jamaah di Istiqlal yang kemudian mempergunakan i'tikaf saja. Tapi karunia Allah yang bernama ibadah yang luar biasa ini tentu ingin disebarluaskan, tentu ingin agar yang lain pun juga menikmatinya, merasakannya betapa karunia Allah yang luar biasa dinikmati oleh jamaah Istiqlal ini. Hendaknya juga dinikmati saudara kita yang berada di masjid-masjid yang lain dan bahkan mungkin yang berada di luar masjid. Itulah yang namanya dakwah. Diinginkan agar apa yang dicapai dengan sholat jamaah, mendengarkan sekian banyak tausiah, sekian banyak pengajian, melakukan begitu banyak pengalaman spiritual dalam konteks Ramadan di Istiqlal atau sempat-sempat ini, agar jangan hanya menjadi milik pribadi saja, jangan hanya dimiliki jemaah di Masjid Istiqlal. Kalau hanya jamaah Masjid Istiqlal yang masuk surga, nanti akan kesekian. Karena surga itu adalah arduha ka'ardi samawati wa luasnya seluas langit dan bumi, dan itu pasti alasan. Karena yang saya bacakan di depan tentang bagaimana Rasulullah mengingatkan kita semuanya pentingnya berdakwah,
pentingnya menyebarluaskan kebaikan, pentingnya menyebarluaskan pengalaman spiritual baik ini pada semua pihak. Baik itu adalah kelompok milenial maupun non milenial, baik itu yang berada di era milenial maupun pra era milenial. Penyebutan milenial sebenarnya hanya penyebutan terkait dengan waktu tertentu, per 100 tahunan. Era generasi tertentu yang disebut dengan generasi milenial. Pada generasi yang lain pada tahun 1990-an hingga tahun 2000-an, ada yang juga tahun 1980-an. Kelompok ini adalah seperti kelompok umat Islam yang lain atau umat manusia yang lain. Mereka layak untuk mendapatkan dakwah ini. Dan ketika menyampaikan kelompok ini, ya Rabbi Allah Rasul Muhammadan, demi Allah bila melalui Anda, maka hidayah Allah tersampaikan kepada seseorang saja, dan seseorang itu disebutkan dalam penakir yang menandakan tentang seluruh siapapun seseorang itu. Bisa jadi seseorang itu adalah kelompok milenial, bisa jadi kelompok generasi X, bisa jadi kelompok generasi boomer, bisa jadi kelompok di era milenial, bisa jadi kelompok di era pra milenial. Karena mereka semuanya memerlukan hidayah. Dan itu oleh Rasulullah dikatakan sebagai atau disupport, disugesti atau diberikan penyemangat bahwa berdakwah. Dan dengan dakwah itu bisa menyambung hidayah kepada satu orang saja. Dalam hadis Rasulullah dinyatakan sebagai nilai pahala yang luar biasa, lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada unta berkulit atau berbulu merah, unta yang paling mahal harganya. Subhanallah. Kalau demikian, siapa yang tidak kemudian bersemangat untuk berdakwah? Rasulullah ketika mendapatkan menyebutnya sebagai itu tidak sebagai Rabbika min hikmati ulama hasan wajah di bilang itu yang asal. Kalau Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah, bukan kepada kelompok tertentu saja, baik itu kelompok pra milenial atau hanya kelompok yang kelompok. Dan bila itu kemudian kita kaitkan dengan kelompok milenial, maka dia tetap juga harus mengacu pada prinsip tentang hikmah, prinsip melaksanakan dakwah, dengan dakwahnya ya, caranya hikmah, kemudian mu'ilah hasanah, kalau mu'ilah dengan hasanah. Tapi tidak hanya di situ saja, karena penting juga era milenial ini dipentingkan untuk kemampuan mujadalah, tapi bila dia hasanah. Nggak demikian. Karena di antara ciri daripada generasi milenial atau era milenial ini adalah begitu luar biasanya pengaruh daripada teknologi informasi. Begitu luar biasanya anak-anak muda era milenial ini mencari informasinya tidak lagi dengan cara konvensional. Mereka tidak lagi nonton TV, mereka tidak lagi mendengarkan radio, mereka lebih suka untuk menggunakan smartphone-nya, dan dari situ mereka mencari semua informasi yang mereka inginkan. Mereka mencari informasi dengan cara teknologi. Kalau komentar Ustaz, ya dicari dari YouTube, TikTok, maupun juga Facebook. Kalau mereka ingin mendapatkan pengaruh, mereka akan carinya dari para influencer. Kalau mereka ingin kemudian mendapatkan kenyamanan dari pihak, maka mereka lagi-lagi akan bergaul dengan sesama temannya yang juga milenial. Bila demikian, maka kita perlu waspada bahwa era milenial ini juga sekarang ini sangat dipengaruhi dengan dua kondisi yang sering disebut dengan kondisi yang disebutkan dalam istilah kondisi disrupsi. Kondisi disrupsi adalah kondisi di mana manusia, masyarakat manusia, siapapun mereka, termasuk orang milenial, dibanding dengan informasi yang tidak ada batasnya. Informasi itu ibarat air bah, ibarat tsunami datang dan tidak ada batas akhirnya. Ini membuat siapapun bisa menjadi kebingungan, apalagi bila ilmu agamanya tidak cukup, bila ilmu agamanya masih sangat terbatas. Dia dengan mudah dengan smartphone-nya mencari kebenaran melalui media, teknologi informasinya melalui media sosialnya, dia bisa mendapatkan apapun. Mencari fatwa yang menghalalkan segalanya ada, mencari fatwa yang mengharamkan segalanya ada, mencari fatwa yang mengkafirkan segalanya ada,
memberikan fatwa yang semuanya serba benar, juga ada anak-anak kita generasi milenial bisa kebingungan. Dan inilah yang diinginkan. Kebingungan itu akan menghasilkan kondisi yang kedua, yaitu kondisi post-truth. Post-truth adalah kondisi di mana kebenaran itu tidak lagi diyakini sebagai kebenaran. Kebenaran itu sesuatu yang isti, sesuatu yang relatif, tidak mutlak. Kebenaran jadi benar kalau dia dipersepsikan sebagai benar, kalau dia dicitrakan sebagai benar. Kebohongan bahkan kecurangan bahkan bisa dianggap benar kalau diulang-ulang lagi dan dimasifkan seterusnya. Lama-lama dia tidak dianggap curang, lama-lama dia tidak dianggap sebagai ketidakbenaran, lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran juga. Kita pasti. Nah, kita dalam pengalaman sila yang tadi saya sampaikan di depan sudah sangat memahami betapa al-Islam adalah truth, adalah kebenaran. Islam menghadirkan rahmatul alamin. Nilai-nilainya juga menunjukkan umat. Islam menghadirkan keyakinan yang dengan keyakinan itu menghadirkan sesuatu yang membawa kepada perubahan, membawa kepada segala yang lebih baik. Maka menjadi sangat penting ketika kita memahami tentang peta generasi ini yang jumlah mereka di Indonesia menurut BPS tahun 2020 jumlahnya ternyata sangat besar, lebih dari 25,8%. Umur anak-anak ini berkisar dari antara umur 40 hingga umur 20 tahun. Kalau ditambah dengan generasi X, maka mereka bisa menjadi 60% penduduk Indonesia. Jumlah yang sangat besar. Bayangkan dalam Allah SWT, kalau 60% itu separuhnya saja termakan oleh ideologi post-truth dan ideologi disrupsi, akan amat sangat menyulitkan bagaimana membayangkan tentang Indonesia emas 2045. Indonesia emas kita masih juga dibasiskan kepada cita-cita proklamasi dan cita-cita reformasi. Apalagi yang dikaitkan dengan keislaman yang dalam konteks ulama sana dan rahmatul alamin, tetap saja bidanya jelas. Bidanya itu adalah tadi bil hikmah. Bidanya adalah sebagaimana bidanya penting untuk menyebarluaskan dakwah, menyebarluaskan kebaikan, menyebarluaskan kebajikan, menyebarluaskan kebenaran. Tapi tidak dengan ketidakbenaran. Amar ma'ruf hanya harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh amar ma'ruf dilakukan dengan cara yang tidak ma'ruf, dengan cara munkar. Tidak boleh. Itu namanya amar munkar. Tapi nahi munkar juga tidak boleh dengan cara yang munkar yang lain. Apalagi dengan cara yang mangkur. Belum pernah ada yang mempergunakan cara nahi mangkur. Jadi itu salah. Nahi munkar juga harus dilakukan dengan cara yang tidak munkar, supaya tidak muncul muka yang lebih muka lagi. Nah, anak-anak milenial ini, generasi milenial ini penting berdekati dengan yang ma'ruf dan tidak dengan yang munkar. Apa itu? Oh, itu hikmah. Maka hikmahnya adalah dengan segala yang bijak, dengan segala yang baik, yang solutif, yang kreatif. Maka kalau anak-anak generasi milenial ini mencari informasinya, termasuk kebenaran yang mereka inginkan, mereka tanya-tanyanya ke Google, mereka membuka Google, mereka mencari di YouTube, di Facebook, di TikTok dan lain sebagainya, maka sudah sangat seharusnya ada hikmah, dakwah yang baik dan benar, dakwah yang menghadirkan rahmatul alamin, dakwah yang tidak membuat bingung, dakwah yang tidak membuat kehilangan kebenaran juga harus disebarkan melalui media sosial. Demikianlah Rasulullah memberikan kita contoh. Awal sekali dakwah ketika diperintahkan untuk wa'anzir ashiratakal aqrabin, maka beliau segera datang ke tempat di mana orang-orang musyrikin Quraisy terbiasa berkumpul, dan di sana mereka mendakwahkan atau menyampaikan keinginan yang ingin disampaikan, yaitu di Bukit Sofa. Rasulullah datang ke Bukit Sofa, tempat yang sama. Orang-orang musyrikin Quraisy biasanya kalau ingin ada sesuatu yang penting, mereka akan teriak, wa sulaha karena Nabi Maryam. Rasulullah pun naik ke atas sofa dan berteriak, wa sulaha karena Nabi Maryam. Tempatnya sama, ungkapannya sama, tapi bilangnya tidak sama. Karena dalam ungkapan anak Nabi Maryam ada yang ungkap, yaitu kata kalian, kuliah terakhirnya adalah orang-orang sekitar dahulu tidak peduli dengan masa ketiga. Kalau itu suatu yang masa pentingkan, mereka lepas berarti pun tidak ada masalah. Itu Maria. Tentu Islam tidak demikian. Rasulullah datang ke Bukit Sofa,
meneriakan yang sama, tapi tidak melepaskan pakaian. Ada yang sangat pentingkan satu revolusi Islam berlaksana. Hal yang tidak mengenai agama dipakai, hal yang tidak mengenai Islam dipakai, tetapi yang kemudian tidak sesuai dengan yang tidak berpakaian tidak dipakai. Ini penting juga untuk kita cermati bersama. Kalau anak-anak muda kita generasi milenial mencari kebenaran, dakwah bukan berapa yang ada di media sosial, maka dasar seharusnya bila umat Islam yang dimampu berdakwah dan benar, dimampu berdakwah secara maksimal, agar dia memaksimalkan media sosial sebagai wasilah untuk berdakwah. Dengan demikian maka yang namanya bahwa ungkapan yang tersampaikan secara penuh bisa dilakukan. Bukan berhama kok. Berhama kok artinya sudah mereka menggunakan media sosial dan juga canggih, kita bisanya hanya mengkafirkan, kita bisanya hanya memarahi saja, tentu itu adalah bukan. Jadi maka kasih alternatif dalam kesamaran dan masalahnya sekarang sesungguhnya juga yang sudah masuk di sana. Kalau satu saat kita sudah banyak masuk di sana dan semakin banyak lagi akan semakin bagus. Kami sekali lagi kata ini adalah amal ma'ruf ajaran ma'ruf, jangan dengan cara mungkar, dan mungkar dengan cara yang tidak mungkar, agar tidak menghadirkan mungkar yang lebih mungkar. Jadi bahwa maidah hasan, maidah hasan adalah ungkapan yang baik. Anak-anak muda ini generasi milenial ini juga ada anak-anak yang memiliki hati nurani. Kalau mereka kemudian selalu diposisikan sebagai anak disalahkan dan kemudian ngomong dengan bahasa-bahasa yang tidak netral, itu akan menghadirkan sesuatu yang masalah. Al-Quran menyebutkan bilik bermain hasanah, bukan ma'idah khashinah. Ma'idah khashinah adalah ungkapan dan atau nasihat yang khashinah adalah ma'idah hasanah. Apa ada ma'idah khashinah banyak betul-betul yang kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan agama Islam, kata-kata kasar, kata-kata yang mempergunakan pendekatan justru buat orang jadi ketakutan, membenarkan tentang tujuan dari Islam dan terorisme ekstremis radikalisme, itu betul-betul daripada yang khashinah. Bukan demikian cara dakwah di kalangan ini pun berbeda yang lain. Dan yang ketiga, karena informasi dengan sangat banyak, sebagiannya membingungkan, memerlukan penjelasan, memerlukan diskusi, bahkan mulia dalam, memerlukan kemampuan untuk berdialog, berdiskusi, berdebat. Tapi alternatifnya ini dia aksan, bukan bila dia aksan. Bila dia aksan adalah lakukan perdebatan itu, bukan pendapat itu, polemik itu dengan dalil, dengan argumentasi yang baik dan benar, dengan cara yang maka lebih benar, bukan dengan yang hasan, tapi dengan lebih benar, lebih rasional, lebih faktual, lebih solutif, lebih bijak, lebih menghadirkan pendekatan yang membawa kepada kemajuan. Itulah mujadalah billati biasa. Dipentingkan mujadalah karena memang luar biasa. Penetrasi untuk mempengaruhi anak-anak di kelas milenial ini sangat luar biasa, sangat canggih. Kita perhatikan kemasan iklan itu luar biasa sekali. Maka mujadalah billati biasa bisa dipentingkan. Mujadalah bukan sekedar mujadalah hasan, tapi bahkan billati dia tidak boleh mereka menjadi maki. Mujadalahnya kita bawa menjadi maki lebih daripada yang menjadi maki. Mereka membawa satu nama pengunjung binatang, yang kita depan dengan membawa nama bima penghuni binatang. Mujadalah billati biasa. Mereka bawa dalil, kita datangkan dalil yang koreknya. Mereka bawa logika, kita bawa logika yang lebih lagi. Mereka membawa pembuktian, kita bawa pembuktian yang lebih baik. Tapi tetap saja pendekatannya billati dia ahsan. Semua dilakukan dengan cara yang terbaik. Karena pada akhirnya Allah yang maha tahu pada ujung akhirnya siapa yang akan datang atau tidak. Usaha yang terdekat dari kita semuanya adalah untuk menegakkan dakwah, dibalaskan dakwah dan terakhir sekali kepada Allah SWT. Kendati milenial ini kadang-kadang lupa bahwa yang ada bukan sekedar media sosial. Yang ada bukan sekedar mencari kebenaran sesuai dengan mau dan egonya saja. Tapi ada juga yang namanya akhir dari sebuah perjalanan. Siapapun akan menemui akhir itu. Itu yang bernama apakah kematian atau sebagainya. Kondisi seperti ini memberikan kepada kita adalah luar biasa kematian yang bisa datang. Sangat dekat dari kita, mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, dan itu luar biasa sangat dekat.
Dan kita sekarang berada di akhir daripada bulan Ramadan. Islam mengajarkan bagi umat Islam manusia pentingnya bukan segera bagaimana memulai, minal amal dunia pentingnya, bagaimana kita laksanakan, tapi juga sangat pentingkan bagaimana mengakhirinya. Minal amal bil khawatir. Nah, penting juga untuk itulah karenanya husnul khotimah ini penting juga di pendekatan kepada anak-anak muda kita, anak-anak generasi milenial. Karena banyak sekali generasi milenial yang kemudian pun juga terkena dan menyebut mautnya. Bisa karena kecelakaan, bisa juga karena tawuran, bisa karena narkoba, bisa karena sekarang yang terjadi mudik langkah pemalakan dan menikah. Husnul khotimah di bagian yang berbeda. Anak-anak muda kita dengan sebenarnya kita yang kadang-kadang merasa seolah hidup tanpa batas dan tanpa akhir. Ingatkan bahwa semuanya ada akhirnya. Islam mengajarkan pentingnya husnul khotimah dan juga harus baca di atas doa yang paling sering dibaca pada sunnah itu adalah Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Dan kita malam hari ini juga memohon Allah untuk dikalinya husnul khotimah dan katanya husnul khotimah di Ramadan dengan ibadah qiyam di bulan Ramadan kepada media dan juga katanya kalau kalian juga Lailatul Qadar kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على